Membicarakan secret society saat ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, tapi juga sekaligus membuat penasaran banyak orang. Selama berabad-abad, sekelompok orang yang menjadi kaum elitis di suatu peradaban atau bangsa disebut-sebut berkumpul dalam kelompok-kelompok esoteris rahasia tertentu dan mempelajari hal-hal yang saat ini masih di luar logika ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan modern mengajarkan kita sesuatu hal yang pasti, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan. Ketika membicarakan ajaran secret society yang tak lepas dari hal-hal metafisika dan spiritual, banyak orang akan menganggap hal ini hanyalah isapan jempol. Namun, tak sedikit orang yang yakin bahwa keberadaan elit-elit yang tergabung dalam secret society telah membawa pengaruh besar untuk dunia. Bahkan, sejarah yang selama ini terukir dan tercatat dalam media dan buku-buku dikte sejarah diyakini telah dibuat sendiri oleh mereka sesuai agenda mereka. Lalu bagaimana sebenarnya secret society bisa terbentuk? Apa sih yang dipelajari di dalamnya? Benarkah mereka belajar ilmu-ilmu esoteris kuno sehingga bisa memandang dunia dengan cara yang berbeda, bahkan bisa mengendalikan dunia itu sendiri tanpa kentara? Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapin terima kasih dulu buat Heri Kuswanto, Punggring Nyat-Nyat, Mansur Slamet, Lim Kian Chai, Adek Firdaus, yang telah ikut mendukung channel ini dengan berlangganan melalui YouTube. Buat kalian yang mau dukung channel ini, kalian bisa klik join atau gabung yang ada di samping tombol subscribe. Atau kalian juga bisa mentransfer dukungan kalian melalui rekening berikut ini. Semua dana yang masuk akan dimanfaatkan untuk membuat konten-konten yang semakin seru. Sejak era Mesir kuno, yang peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang, piramida dan Sphinx maksudnya, kuil-kuil umum di kota-kota seperti Thebes, Eleusis, dan Efesus memiliki tempat tinggal bagi pendeta-pendetanya. Di kuil-kuil ini jugalah diajarkan pengetahuan-pengetahuan esoteris rahasia yang pesertanya hanya boleh diisi oleh orang-orang yang berpengaruh di zaman itu, seperti kalangan elit pemerintahan dan elit budaya. Tempat kaum elit belajar ilmu esoteris kuno dan rahasia ini disebut sebagai sekolah misteri. Inilah yang menjadi cikal bakal dari secret society. Ilmu esoteris yang diajarkan di dalamnya sangat rahasia. Barang siapa yang berani membocorkannya keluar, maka akan dibunuh. Namun kini, ajaran-ajaran dari sekolah misteri ala Mesir dilanjutkan dalam kelompok-kelompok secret society kekinian, seperti Freemason, Illuminati, Rosicrucian, dan masih banyak lagi. Sebenarnya yang diajarkan dalam secret society tidak melulu ilmu dari Mesir kuno, tapi lebih tepatnya beragam ilmu esoteris dari beragam peradaban dan agama. Untuk kalian yang awam, tentu kalian akan bingung, esoteris itu maksudnya bagaimana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esoteris berarti ilmu yang khusus dan rahasia. Mengapa disebut khusus dan rahasia? Sebab tidak semua orang bisa mencerna makna dari pengetahuan ini. Untuk bisa memahaminya, dibutuhkan kesiapan mental dan kebijaksanaan yang cukup tinggi. Sejatinya, setiap peradaban dan agama memiliki sisi esoterisnya sendiri-sendiri, namun tidak semua penganutnya memiliki cukup kemampuan dan kebijaksanaan untuk bisa mencerna dan menjalaninya. Banyak sekali unsur-unsur filsafat yang harus direnungkan sebelum manusia memberikan penilaian mutlak atas ajaran tersebut. Dalam Islam, ilmu esoteris ini bisa ditemukan dalam tasawuf, yakni tarekat, hakikat, dan makrifat. Di Yahudi, ilmu ini masuk ke dalam Kabbalah. Di Hindu dan Buddhisme, banyak sekali ajaran esoteris nampak dalam agama mereka. Bahkan, kebudayaan lokal di Indonesia pun masih banyak yang kental dengan ajaran esoteris. Contohnya terdapat dalam kepercayaan-kepercayaan kuno, seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Kejawen kuno. Secret Society mempelajari beragam ilmu esoteris ini, termasuk dari zaman yang sangat kuno sekali, seperti ilmu esoteris Mesir kuno contohnya. Selain itu, keilmuan Secret Society juga didapat dari naskah-naskah kuno alkimia, hermetis, neoplatonis, Celtic, dan masih banyak lagi. Jonathan Black adalah salah seorang penulis yang khusus membuat buku berisi hasil riset dia selama 20 tahun untuk mempelajari apa yang Secret Society ajarkan. Buku ini kemudian terbit dengan judul Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Buku ini kemudian menjadi best-selling di beberapa negara. Dalam bukunya sendiri, Jonathan Black menyebutkan bahwa tradisi-tradisi yang berbeda dari seluruh dunia itu saling menerangi. Mengapa bisa demikian? Sebab, jika kita kuliti ajaran-ajaran spiritual dari beragam agama, tradisi, dan kebudayaan, semuanya memiliki inti yang sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda.
Mempelajari ilmu esoteris tentu tidak lepas dari yang namanya hal-hal yang berbau spiritual dan metafisika. Sejak zaman kuno, telah banyak kaum elit yang memanfaatkan spiritual dan metafisika sebagai sarana untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Metode ini tentu tak bisa diajarkan melalui ilmu pengetahuan modern, sebab ilmu pengetahuan modern hanya menyajikan berdasarkan apa yang tampak secara fisik, dan paling mentok apa yang bisa diukur melalui alat bantu saja. Sedangkan dimensi spiritual dan metafisika, belum ada alat atau metode ilmiah yang bisa mengukurnya. Meskipun demikian, minat terhadap spiritual dan metafisika ternyata banyak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin dunia, kaum-kaum elit, dan cendekiawan populer sepanjang sejarah. Banyak dari mereka yang bergabung dalam secret society mempelajari banyak doktrin eksoteris kuno, kemudian mempraktekannya. Inilah yang membuat kehidupan dan karir mereka sangat berkembang. Bahkan tanpa kita sadari, mereka telah mengukir sejarah dan menjadi pengendali tak terlihat untuk dunia ini. Plato, Aeschylus, Alexander Agung, Kaisar Augustus, dan Cicero adalah sederet nama besar dalam sejarah dunia yang menurut Jonathan Black merupakan murid dari sekolah misteri, cikal bakal dari secret society. Banyak teknik-teknik yang dipelajari dalam sekolah misteri supaya kesadaran manusia meningkat. Apa saja? Di antaranya, penghilangan sensori, latihan pernafasan, tarian suci, drama dan obat-obatan halusinatif, teknik-teknik berbeda untuk mengarahkan kekuatan-kekuatan seksual, dan masih banyak lagi. Mengapa teknik-teknik tersebut diajarkan? Menurut Jonathan Black, tujuannya adalah untuk menghidupkan kondisi kesadaran yang diubah supaya sang murid mampu melihat dunia dengan cara-cara baru. Sehingga setelahnya kecerdasan mereka bisa meningkat secara luar biasa. Di era Mesir kuno dulu, siapapun yang membocorkan ajaran sekolah misteri akan dibunuh. Kerahasiaannya sangat dijaga, namun pengaruh doktrinnya besar. Jika kita melihat sejarah Mesir kuno, tak jarang kita temui Fir'aun sebagai pemimpin Mesir kuno, kerap didampingi seorang pendeta yang memiliki kemampuan metafisika tinggi sebagai penasehat. Ajaran sekolah misteri tak hanya ngetren di kalangan kaum elitis Mesir, tapi juga sampai ke kerajaan Romawi kuno. Pada abad ketiga Masehi, Kristen menjadi agama yang berkuasa di Kekaisaran Romawi. Kuil-kuil yang mengajarkan ajaran esoteris kuno pun ditutup. Menyebarkan ajaran sekolah misteri dianggap berbahaya, memperjualbelikan ilmunya juga dianggap sebagai pelanggaran hukum besar. Secret Society pun banyak terbentuk sebagai cara untuk tetap mempelajari doktrin-doktrin esoteris kuno tersebut. Organisasi mereka rahasia, keberadaannya kerap tak diketahui, termasuk siapa saja yang menjadi anggota. Mereka takut pihak gereja mengetahui dan menangkap mereka. Di bawah tanah, mereka tetap berkumpul dan belajar. Stigma terhadap Secret Society menjadi sangat negatif dan membuat orang yang mendengarnya menjadi merinding. Keadaan ini terus berlangsung selama berabad-abad. Ilmuwan dan kaum elitis yang haus akan pengetahuan esoteris bergabung dalam Secret Society dalam diam. Mereka menghindari incaran manusia-manusia yang ketakutan akan ajaran mereka, tapi mereka menggunakan ilmunya untuk meningkatkan kemampuan mereka, hingga tanpa sadar mereka mampu untuk menguasai dunia dari balik layar. Ajaran-ajaran rahasia pada sejarah dunia kini banyak yang mempengaruhi politik luar negeri dalam pemerintahan Amerika Serikat. Sekarang, menurut Jonathan Black, malah banyak elit globalis dan pemuka gereja justru membentuk secret society dan meneruskan ajaran kuno itu sendiri. Filosofi-filosofi secret society kerap disembunyikan dari khalayak umum, tapi kadang juga ditempatkan secara tak kasat mata. Contohnya, bisa kita lihat banyak sekali dalam kebudayaan modern kita. Misalnya dalam film-film, cover sebuah buku, video klip artis-artis ternama, dan masih banyak lagi. Ajaran paling rahasia dari Secret Society disampaikan hanya secara lisan, tidak tertulis. Sedangkan yang lainnya, yang tidak terlalu rahasia, disampaikan secara samar, sehingga tidak bisa dipahami oleh orang luar. Beberapa anggota telah banyak menuliskan buku yang bertujuan untuk ini. Di antaranya, Helena Blavatsky menulis Secret Doctrine. G.I. Gurdjieff menulis 12 jilid alegori, All and Everything Beelzebub Tells to His Grandson. Rudolf Steiner menulis banyak tulisan dan ceramah mengenai ajaran rahasia, naskah-naskah besar ahli kimia dari abad pertengahan, dan kitab suci esoteris dari calon anggota tingkat tinggi dari masa kuno, seperti Paracelsus, Jacob Boehme, dan Emanuel Swedenborg. Bagi kaum elitis,
tokoh masyarakat, dan cendekiawan yang masih haus akan dunia spiritual, mereka bergabung ke dalam kelompok-kelompok rahasia atau secret society tertentu. Menurut Jonathan Black, alasan utama mereka bergabung ke dalam secret society adalah karena mereka hidup di masa ketika orang-orang yang mengenyam pendidikan terbaik sekalipun ternyata tidak bisa menikmati semua kebaikan intelektual yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan modern. Ada sisi spiritual dan dimensi kesadaran lain yang mereka butuhkan, namun belum terpenuhi. Jika kalian membaca nama tokoh-tokoh dunia, jangan kaget bila ternyata mereka adalah anggota dari secret society. Contohnya seperti Charlemagne, Dante, Joan of Arc, Shakespeare, Cervantes, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Mozart, Beethoven, Napoleon Bonaparte, dan masih banyak lagi. Selama berabad-abad, permusuhan antara kelompok agama dengan secret society terus berlangsung. Secret society diberi label mengerikan, yang membuat siapa saja yang mendengarnya jadi takut dan menghindar. Sedangkan mereka yang belajar di dalamnya, mereka terlepas dari segala belenggu dan doktrin yang mengikat. Malah, mereka menggunakan ilmu-ilmu kuno tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan memandang dunia dengan cara berbeda dari orang kebanyakan. Kini muncul istilah elit global, yakni kaum-kaum elitis pengendali dunia yang konon katanya juga anggota dari kelompok-kelompok rahasia tertentu. Keberadaan mereka dicitrakan sebagai kelompok bengis dan jahat. Mereka dicitrakan sebagai kelompok yang sengaja memperbudak 99% umat manusia agar hanya mereka sendiri saja yang ada di puncak dan menikmati segala jenis keberlimpahan duniawi. Terlepas dari stigma itu benar atau tidak, ada suatu catatan penting yang tak banyak disadari oleh orang-orang awam. Ketika kaum elitis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam secret society telah meningkatkan kesadaran mereka, kita justru tertinggal dalam kesadaran yang rendah. Ketika mereka naik menjadi penguasa dunia, kita tetap di bawah, berteriak memusuhi mereka dengan hasil yang sia-sia. Terlepas mereka itu pengikut anti-Christ atau bukan, pengikut Dajjal atau bukan, bagaimana manusia bisa membuat perubahan jika kesadarannya sendiri masih rendah, sedangkan yang mereka anggap musuh, kesadarannya lebih tinggi. Coba kalian ingat-ingat tingkatan energi manusia berdasarkan tingkat kesadarannya, seperti yang diungkap dalam skala Hawkins berikut ini. Apakah kalian sudah mulai sadar maksudnya?